Pesan nih Pak Haji buat teman-teman semua yang mau mulai berlian tapi ragu nih, takut saya tuh nggak bisa, ya takut timnya itu nggak mau pada ikut, sehingga saya harus ngomset dari awal nih. Kira-kira selaku Pak Haji nih pelaku network marketing yang udah dari lama, ketika memulai bisnis network marketing itu apa yang harus dilakukan mitra supaya yakin kalau setiap orang network marketing sebenarnya punya peluang yang sama untuk berhasil itu? Iya, jadi sebetulnya kita ini sukses atau enggak itu bukan karena ikhtiar kita. Kembali lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bukan karena ikhtiar kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semuanya karena Allah. Makanya dari tahun 2017 sampai detik ini, saya nggak pernah bosan-bosan mengajak teman-teman semua untuk ikut SLC dan Tahadus bin Nikmah. Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini suatu nikmat yang saya rasakan ya Mas ya. Saya sudah 1 bulan terakhir ini dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum jam 4 pagi. Hmm. Nah, jadi sudah 1 bulan ini dari akhir April malah ya, dari akhir April itu eh, tahajud terus. Jadi ini nikmat ya kalau kita itu punya tahu bahwasanya kita ini hidup di dunia ini ya cuma sekedar menjalankan skenario dari Allah, episode dari Allah, itu ya hidup itu jadi tenang gitu. Dan itu melebih-lebihi dibandingkan kita punya segalanya yang ada di dunia ini. Fir'aun aja yang punya segalanya di dunia ini pun dia nggak bisa tenang gitu karena di hatinya nggak ada Allah. Tapi kalau kita semuanya yang meskipun dunia kita masih banyak kesempitan, masih belum memiliki kelonggaran ya, tapi kalau kita itu di hati kita itu ada Allah, wah maka kita menjalankan apapun itu bahagia. Kita ketemu prospek itu bahagia, seneng karena kita itu niatnya itu mau dakwah, niatnya itu mau menjadi asbab hidayah untuk orang tersebut, maka bernilai pahala di mata Allah. Jadi bisnis ini tidak melulu uang, tapi bisnis ini yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin insya Allah ya. Jadi ya itu dia teman-teman semua. Justru saya nih jujur aja ketika lihat diagram champion, saya tuh ada rasa di zona nyaman gitu. Jadi mulai dari kerja dari awal tuh semangatnya kurang gitu. Gimana sih ketika saya lihat diagram champion udah luxury nih. Tapi ketika saya lihat diagram berlian, wah saya tuh semangat tiap hari konten lagi, pembinaan lagi, zoom lagi. Jadi ada semangat baru nih ya berlian ini. Saya lihat ada semangat-semangat baru di Brilian yang harusnya teman-teman punyai juga ya sebagai tantangan kita di bisnis network marketing sekarang. Karena teman-teman jangan sampai ketika jalanin bisnis network marketing itu hanya sekedar jadi mitra ya. Harus ada apa ya? Harus ada ambisi pengen berhasil jadi luxury. Ambisi itu nanti dituangkan dalam bentuk ikhtiar kita, doa kita dan ibadah kita. Kalau teman-teman gak punya ambisi jadi luxury, jadi champion ya, biasanya teman-teman akan ada stay di tempat itu aja nih ya. Ini saya lihat kalau dari cerita Pak Haji dari awal itu ambisi jadi orang kayanya itu udah kelihatan teman-teman. Ya ambisi jadi orang kaya ini besar banget. Dari kuliah tahu-tahu jadi pengusaha, ya langsung di DBS, besar di DBS sampai mempertahankan terus sampai sekarang. Itu ambisi jadi orang kayanya besar teman. Sampai jadi pembalap pun itu karena punya ambisi. Kalau kita nggak punya ambisi ya kita nggak mau ngambil peluang sebesar apapun. Termasuk Pak Haji menciptakan Brilian dengan segala resiko ya pertanyaan banyak dari mitra ya ini semua buat kita menjadi lebih baik lagi. Nah kan teman-teman banyak nih ya yang belum berhasil mendapatkan motor, mobil dan rumah dengan adanya peluang Brilian, insya Allah mudah-mudahan. Nah ini kesempatan buat teman-teman semua. Nah tadi Pak Haji udah bilang sendiri ya promonya akan berlangsung 5 tahun ke depan ya 5 tahun ke depan dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini mitra-mitra Sahara yang ambil hari ini ada 600 lebih yang hadir nih ya teman-teman. Saya mau buka pertanyaan 3 pertanyaan ya sebelum kita tutup zoomnya. Ada yang siap bertanya nih saya buka komentarnya ya boleh. Wah ini ada yang dari Padang nih, ini mau nanya boleh dari Padang dulu nih ya.
Bu Srino Putri dari Padang. Mau nanya langsung, ngobrol langsung Pak? Boleh ya nih. Kita coba dari Padang. Bu Sri. No. Coba ya saya unmute nih. Bu Sri mau nanya apa? Boleh nih. Ini kesempatan langka nih ya. Bu Sri bisa nanya langsung ke Pak Haji Febrian. Apa yang mau ditanyain ke Pak Haji Febrian, Bu Sri? Boleh diperkenalkan dulu nama asal kota, mungkin peringkatnya boleh? Oke, terima kasih Kang Agia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya, sangat menginspiratif cerita Pak Haji tadi. Jadi jiwa petarung dan jiwa pemenangnya udah terbentuk dari kecil, dan itu menjadi inspirasi ya, khusus untuk saya pribadi, bahwa tantangan saat ini yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis ini justru itu dijadikan motivasi. Jadi intinya internal spiritnya yang kuat ya Pak Haji ya. Internal spiritnya sangat-sangat kuat sekali. Baik, tadi saya sudah menyimak semuanya, termasuk masalah produk, karena saya kan termasuk yang pemakai produk dan memang banyak bergerak di produk juga. Nah, kebetulan saya memang banyak di produk pertanian nih Pak Haji. Uh, Kalau kita lihat, betul kata Pak Haji tadi ya, kalau kita dengar tadi omset perusahaan itu banyak sekarang itu di agro, betul. Saya lihat di lapangan, respon petani terhadap agro ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Apalagi dengan kondisi pupuknya yang karungan ya, yang selama ini mungkin kalau kita pasarkan BSR, menurut mereka nggak masuk akal. Nah, dengan kondisi agro sekarang itu lebih mudah diterima oleh petani gitu Pak Haji. Cuman sedikit mungkin harapan kepada Pak Haji, karena dulu kan kita sempat waktu BSR ada itu awal-awal bagus, tapi beberapa saat kemudian ada kondisi-kondisi ternyata hasilnya tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, harapannya mungkin itu Pak Haji, gimana dari pihak perusahaan itu betul-betul quality controlnya minta tolong diperhatikan betul. Kemudian yang pastinya lagi ketersediaan pupuknya terjamin gitu. Karena apalagi kalau untuk sawit, mereka itu kalau terlambat memupuk aja mereka udah takut gitu untuk sawit. Gitu. Nah, mungkin itu Pak Haji ya. Kemudian terima kasih, yang pastinya terima kasih banyak untuk semua program yang sudah disampaikan. Saya pribadi selama PTBS tegak lurus ya, tegak lurus, maka saya akan tegak lurus bersama PTBS insyaallah. Jadi kita tetap loyal, kita tetap istiqomah, dan semoga kita semua mitra-mitra Sahara itu betul-betul mendapatkan apa yang program-program yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Itu saja mungkin Kang Agi. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haji. Oke, itu yang ada yang dipertanyakan dan tentang produk Sri ya. No Putri tadi ya. Bu Srino Putri dari Padang. Beliau ini Luar yang saya biasa tahu emang omset pertanyaannya. dulu itu di Dahsyat, BSR Ibu. ini di BSR ini omsetnya tinggi waktu itu. Nah, sekarang mempertanyakan kira-kira nih ya, agro sawit ini akan mencetak sejarah baru nggak nih, dan kedepannya agro sawit gimana nih stoknya Pak Haji nih? Ini karena ada kelangkaan katanya nih di Sumatera sekarang nih agro sawit nih. Permintaan banyak tapi. Halo, ya. Oke. Jadi luar biasa Ibu Sri No Putri ya. Betul. Terima kasih atas ini semangatnya yang sangat luar biasa. Beliau ya. ini Pak Haji udah resign dari kepala sekolah demi fokus di Best Corporation. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, masalah tentang kualitas produk. Nah, saya ingin menjawab dari sisi teknis. Jadi pupuk best farm itu dari dulu sampai sekarang kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Kenapa ketika pupuk itu awal-awal dipupuk pakai best farm itu kualitasnya bagus, tapi kemudian kok lama-lama jadi nggak bagus gitu. Nah, pertanyaan itu banyak dilontarkan oleh seluruh mitra-mitra. Jawabannya adalah karena pupuk best farm itu seperti layaknya vitamin. Ya, seperti layaknya vitamin. Sehingga ketika
unsur hara yang ada di tanah itu masih banyak, jadi ketika diberikan suplemen atau vitamin dari base farm, maka si tanaman tersebut pertumbuhannya bagus karena masih memiliki suplai unsur hara, unsur makro dari tanah. Nah, ketika habis ya unsur haranya disedot terus ya oleh tanaman, khususnya tanaman sawit untuk berbuah, maka lama-lama akan menjadi trek. Bukan base farm-nya yang salah. Yang salah itu adalah mentor yang tidak memberikan edukasi bahwasanya penggunaan pupuk base farm itu harus didampingi oleh eco farming original atau didampingi dengan pupuk NPK atau didampingi dengan pupuk kandang. Nah, jadi makanan pokoknya itu tetap harus diberikan ke tanaman tersebut. Nah, oleh karena itu, sekarang kita mengeluarkan pupuk NPK dengan merek Agrosawit. Ya, mudah-mudahan dengan pupuk NPK Agrosawit ini bisa menjadi solusi. Yang dulu tanamannya bagus pakai base farm, pambes, ya, kemudian tapi tidak diiringi dengan NPK malah jadi trek. Nah, ya udah sekarang kita jualan produk pupuk NPK Agrosawit dan luar biasa, bukan produksi yang terhambat, tapi permintaan yang meledak, sehingga produk ini sekarang menjadi incaran mitra-mitra sampai inden-inden ya. Ya, tapi insya Allah pertengahan bulan ini mesin baru di pabrik kami sudah datang, jadi kami bisa produksi dengan jumlah produksi yang jauh lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Jadi insya Allah kalau masalah duit sih kita alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi permasalahannya hanyalah kita ini harus nambah lagi mesin, nambah lagi memperbesar kapasitas pabrik. Jadi insya Allah ke depannya varian pupuk ini akan masih akan menjadi primadona utama di perusahaan kita. Insya Allah. Sukses selalu Ibu. Insya Allah. Insya Allah stok berarti dipastikan bakal aman ya 1-2 bulan ke depan itu ya. Insya Allah jangan 1-2 bulan ke depan, tapi akhir bulan ini juga insya Allah sudah aman. Akhir bulan ini ya, soalnya ini juga permintaannya banyak, minta ke stokis di luar sana juga kadang hanya terbatas buat timnya. Ini kendala di lapangan, padahal permintaan besar nih, omset di pertanian besar biasanya jaringan bertumbuh lagi nih, Masya Allah. Jadi teman-teman tenang ya, insya Allah stok bulan ini, akhir bulan ini aman. Jadi bisa di stok ke pusat atau nanti ke stokis yang biasa kita pesan. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Ini ada yang nanya, apakah berlian ini menjiplak Pak Haji? Ini pertanyaan ini digembos-gemboskan dulu soalnya terus nih. Berlian ini menjiplak atau emang berlian ini solusi sebenarnya dari atau yang emang menjiplak duluan siapa Mas? Yang menjiplak duluan siapa? Iya, gimana Pak Haji? Iya. Kami hanya memberikan solusi promo yang lebih dahsyat. Jadi ada inovasi tersendiri ya di berlian ini ya? Iya, insya Allah. Insya Allah, siap. Nah jadi kalau menurut saya ya berlian ini menjadi solusi buat teman-teman semua yang sekarang bergerak di online. Yang bergerak di online, yang paling gampang segera jalankan berlian. Kenapa? Karena teman-teman kalau sekarang nggak bergerak di berlian, nanti kalah start sama yang lain ketika berpromosi di online, ya calon mitra akan lebih milih daftar yang lebih murah pastinya. Pastinya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngambil peluang berlian ini ya. Bismillah ya. Assalamualaikum Pak Haji Febrian. Saya bingung kehilangan mentor. Semua mentor pindah ke kantor sebelah. Tips dari Pak Haji gimana caranya bisa sukses karena saya nggak punya penghasilan lain selain di usaha ini. Ya, banyak orang-orang yang terkendala ketika sponsornya pindah atau mentornya pindah, kayak kehilangan induk gitu. Padahal bisnis ini nggak ditentukan juga oleh mentor padahal. Nah ini
tips Pak Haji bisa membangun perusahaan sebesar ini? Apakah ada mentornya dulu? Apakah harus diatur sama mentor? Ini tips bagi mitra-mitra yang kehilangan mentor jadi malah bingung mau ngapain guys. Yang ngajak saya aja pindah gitu. Kan ada Mas Algian ini Iya. sebagai mentornya. Jadi Iya. ingat ya, kita sukses itu bukan karena ada mentor atau tidak ya, tapi ya karena memang sudah saatnya kita sukses. Nah, bagaimana kita bisa merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan sukses ya? Kita upgrade diri kita, upgrade diri kita. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini udah layak untuk sukses. Kalau saya nggak ada mentor, Oh, gak ada jadi mentor ya. semuanya makanya banyak sholat sunnah itu ya karena tiap hari itu sholat istikharah. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya mentor tuh boleh setiap hari minta kepada Allah, ya Allah, mentori saya ya Allah, ya, sholat istikharah tiap hari. Ya, minta minta diberikan hidayah oleh Allah tiap hari gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi pinter semuanya. Masya Allah, amin. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi sekali lagi kesuksesan nggak ditentukan oleh orang lain. Ya apalagi sempit banget pikiran kita kalau teman-teman suksesnya itu karena mentor teman-teman. Ya insya Allah kan saya selalu ada nih buat teman-teman semua. Apalagi Pak Haji Febrian juga siap ngasih motivasi buat teman-teman semua nih. Justru kalau teman-teman sekarang selalu di pikirannya mentor nggak ada berarti saya nggak sukses. Ya teman-teman nggak akan sampai kapanpun nggak akan bisa menjadi seorang leader. Nggak akan bisa melampauin orang lain. Justru ketika teman-teman sekarang nggak ada yang ngerasa banyak ditinggalin nih, ditinggalin nggak ada yang mentorin. Ya misalnya nih akhirnya balik lagi ke Allah. Nah nanti Allah bantuin teman-teman menjadi seorang leader. Nah, ini yang pernah saya alamin juga soalnya. Ya sampai saya bisa luxury, sponsor saya sampai sekarang belum luxury karena ya jangan sampai kita terbatas, kemampuan kita dibatasi oleh mentor kita. Insya Allah ya. Selama masih ada leader-leader di atasnya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua ada kesempatan dan bukannya kesempatan ya, ada hak yang sama, ya doanya bisa jadi sama, hasilnya bisa jadi lebih besar tergantung keyakinan terhadap doa kita masing-masing. Dan terakhir Pak Haji, pesan nih buat teman-teman yang sebenarnya di bisnis network marketing ini baru memulai. Pengalaman itu nggak ada, jadi udah lama jadi karyawan, karena udah stuck jadi karyawan malah numpuk hutang, mau modal bisnis konvensional pun nggak cukup, akhirnya sekarang di base corporation dan fokus gitu. Tips Pak Haji selaku pebisnis, kenapa sih memilih bisnis network marketing? Terus prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis network marketing ya? Pengalaman Pak Haji Febrian ya, supaya kita itu bukan sekedar jadi mitra biasa tim hore doang, tapi kita itu benar-benar menjadi seorang leader, seorang champion yang emang akhirnya punya banyak tim, punya banyak relasi, punya banyak komunitas gitu. Bukan sekedar jadi mitra yang akhirnya dibawa-bawa sama leadernya doang gitu Pak Haji. Tips bagi mitra-mitra semua nih ya, supaya punya mental juara kayak Pak Haji. Jadi bukan sekedar mitra daftar doang, tapi emang harus berhasil. Apa yang harus dimiliki? Karakter apa yang dimiliki oleh seorang mitra-mitra network marketer sekarang ini ya di tahun ini supaya berhasil seperti Pak Haji Febrian ya? Ya Terakhir itu ini tadi pertanyaan Mas, terakhir. bahwasanya kita ini harus merasa bisnis ini adalah hobi kita. Bagaimana membuat kita itu bekerja itu nyaman. Seperti contoh deh, kayak nggak apa-apa ya ini saya kasih contoh mentor lain ya, Boleh, boleh, boleh. Bunda Marlin. Hmm. Ya, Bunda Marlin itu sehari itu bisa presentasi 7 kali 7 kali. sehari. Ya, beliau cerita sama saya, minimal 4 kali, 5 kali tiap hari. Kenapa bisa sebanyak itu? Dari pagi sampai malam, dia itu di rumahnya itu ada ruang presentasi yang selalu jalan terus dari pagi sampai malam. Kenapa bisa bersemangat? Ya karena beliau menganggap bisnis ini adalah hobi dia gitu loh. Hmm. Presentasi itu jadi hobi gitu ya, jadi kesenangan ya. Makanya ketemu beliau itu selalu bersemangat terus. Nah, oleh karena itu bagaimana teman-teman semua itu kenapa kok Pak Febrian ini bisa berani gitu umur 41 tahun masih nikung kecepatan 225 km per jam, bukan lurus ya, nikung gitu ya. Kalau dipikir rasional kan itu menakutkan ya. Tapi kenapa kok berani melakukan hal itu? Ngelawan anak-anak umur 20 tahun gitu kan. Ya karena hobi, karena senang melakukan itu. Nah, kalau teman-teman itu pengen sukses,
dia seperti seorang pembalap sukses raih podium, ya seperti seorang bisnis di sini ya tembus reward motor, mokes, big mokes dan lain sebagainya, maka harus jadikanlah bisnis ini hobi Anda. Kalau Anda tiap hari nggak presentasi minimal 3 kali, maka Anda itu belum berbisnis di bisnis ini. Hmm, Iya, catat tuh, tiap catat. hari harus presentasi 3 kali, seperti Anda makan sehari 3 kali. Seperti Anda kalau sakit minum obat sehari 3 kali. Ya harus presentasi terus. Pak, saya presentasinya belepotan. Iya, kalau nggak pernah presentasi, pasti presentasinya belepotan. Tapi kalau sehari presentasi 3 kali, pasti lama-lama akan jago. Hmm, Gitu. Jadi lakukan, lakukan, lakukan. Yang belum sukses ya karena nggak pernah presentasi, nggak pernah prospek, nggak pernah closing, gitu. Ya lakukan terus, maka lama-lama Anda akan menjadi ahli di bidang itu. betul ya. Gitu. Sampai emang jadi hobi ya teman-teman menjalankan bisnis ini Iya, tuh. Teman-teman presentasi, promosi ya kalau emang bisa dilakukan sehari-hari jadi hobi, jadi kerjaan, ya nanti pasti akan ada hasilnya. Hasil yang kecil lama-lama menjadi besar ya akhirnya jadi capaian-capaian buat mitra-mitra kita semuanya insya Allah. Paling itu kayaknya Pak Haji ya untuk sesi hari ini ya. Pak Haji siap. jangan kapok-kapok nih nanti kalau diundang Oh, lagi nih enggak ya. lah, kita nanti ditunggu lagi undangan selanjutnya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nih minta doanya Pak Haji. Pak Haji nih kayaknya kalau saya lihat dari obrolan tadi adalah orang-orang yang dapat privilege-nya dari Allah, kayaknya dikasih kemudahan sama Allah. Ada orang-orang yang kayaknya kan yang bergerak sedikit langsung gitu rezekinya datang nih. Pak Haji termasuk saya lihat orang-orang yang dikasih kemudahan sama Allah untuk kelapangan rizki ya. Ya dari mimik mukanya, wajahnya, gaya ngomongnya dan hartanya, masya Allah. Nah, minta bantuan doanya deh buat kita semua Pak Haji. Tapi sebelum minta minta doa ke Pak Haji nih ya, satu satu lagi Pak Haji. Insya Allah kita tanggal 22 mau ada training dan pertemuan. Pentingnya training pertemuan di network marketing itu gimana Pak Haji? Buat teman-teman semua yang baru-baru nih Pak Haji. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Jadi semua pertemuan itu penting. Karena bisnis ini tuh nafasnya dari pertemuan ke pertemuan. Kalau kita nggak ikut pertemuan ya kita berarti nggak bernafas. Kalau kita nggak bernafas berarti bisnis kita nggak hidup. Nah oleh Nah, karena iya itu benar. ya wajib pertemuan itu wajib hadir. Kalau kita menganggap bisnis ini itu adalah masa depan hidup kita, ya wajib kita maksimalkan. Harus datang terus di pertemuan. Nah, siap ya ditunggu ya teman-teman tanggal Ya. 22 bulan ini, bulan Juni kita ada pertemuan training di kantor insya Allah ya. Jadi siap-siap teman-teman semua yang belum daftar segera daftar karena pesertanya maksimal kalau duduk itu sekitar 200 peserta. Ya, kalau lesehan itu 250 sampai 300 itu mentoknya ya. Jadi buat teman-teman semua segera daftar nanti insya Allah kita training tanggal 22 Juni. Nah, saya pengen minta doanya dari Pak Haji biar kita mitra-mitra Sahara bisa menjadi mitra-mitra yang sukses dunia akhirat, yang sukses di berlian juga ya sampai dapat luxury. Tahun depan kita bisa berangkat haji bareng keluarga. Wah, minta doanya ke Pak Haji Febrian nih buat penutupan. Doain kita semua dong, Pak Haji. Bismillah, insya Allah. Mudah-mudahan akhir tahun ini kita semuanya vacation ya. RO 175 vacation. Nah, Wah, itu mantap itu. belum digarap juga nih. Insya Itu Allah nih. bentar lagi loh. Iya, Akhir iya, tahun iya. kita gaspol. Siap, insya Allah. Boleh Pak Haji, doain kita Pak Haji. Mudah-mudahan vacation trip luar negeri dapat, umroh dapat, luxury dapat, mobil dapat, haji akhirnya tahun depan. Nah, saya minta doain nih Pak Haji. Penutupannya doa dari Pak Haji Oh, Febrian. ini udah Penutupan ditutup ini. penutupannya doa dari Pak Haji Oke, Febrian. siap. Ini yang paling penting, apalagi ini malam Arafah ya. Iya, Malam Masya Allah. Arafah ya, Ini sudah mudah-mudahan. masuk tanggal 9, Mas. Oh, di urutan tanggal 9 ya. Iya, karena kalender Islam itu dimulai dari bukan jam 12 malam, tapi dari Hmm. semenjak adzan maghrib. Oh iya, Jadi iya, dari iya, iya. adzan maghrib tadi, sekarang ini itu sudah masuk hari Arafah, Nah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, mudah-mudahan di hari Arafah ini hari besarnya umat Islam ya, yaitu adalah hari Arafah ini adalah hari besar di mana orang-orang sedang bergerak untuk wukuf di Arafah. Ini tercurah ya, tercurah-curah limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena itu mari kita memanjatkan tangan kita, mengangkat tangan kita, menundukkan hati dan kepala kita, dan kita bukakan hati kita ini, kita bawa hati kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pertolongannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba-Mu banyak dosa, ya Allah. Hamba-Mu tidak pantas memohon apapun kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami lelah, ya Allah. Banyak tanggungan kami, ya Allah. Banyak hutang dan cicilan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah kemudahan kami, ya Allah, di tahun ini, ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang riba kami, ya Allah. Kami tidak tahu, ya Allah. Kalau bukan Engkau yang memberikan pertolongan kepada kami, kepada siapa lagi kami akan minta pertolongan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tahun ini, ya Allah, undang kami, ya Allah. Undang kami sekeluarga bisa berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan umroh, ya Allah. Amin. Berkunjung berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Kami rindu, ya Allah, pada baginda Rasul, ya Allah. Ya Allah, undang kami ke Baitullah, undang kami ke Masjidil Haram, ya Allah. Kami ingin melaksanakan umrah, ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah keteguhan hati, berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, supaya kami tetap sanggup, tetap kuat, tetap tabah, menghadapi apapun yang menjadi rintangan, menjadi kerikil, menjadi tantangan perjuangan kami untuk sukses di perusahaan ini, ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah iman dan teguhkanlah niat kami, ya Allah, bahwasanya kami di perusahaan ini ingin mengajak orang-orang sebanyak mungkin, ya Allah, untuk kembali kepadamu, ya Allah. Untuk sukses, terbebas dari hutang dan riba, Amin, ya Allah. dan juga untuk bersama-sama berjuang di jalan dakwah, ya Allah. Amin. Mengajak orang-orang untuk ikut SLC, mengajak orang-orang untuk sholat 5 waktu di masjid, ya Allah. Mengajak orang untuk mengingat hari esok, ya Allah, di mana hari yang tidak ada pertolongan selain syafaat dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sisa usia kami, ya Allah, berikanlah pertolongan, ya Allah, jauhkanlah kami dari seluruh dosa, hutang, dan riba. Di sisa umur kami, ya Allah, berikanlah kemudahan kami untuk kami bisa menyantuni anak yatim, Amin. menyantuni orang miskin, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman semua. Makasih banyak Pak Haji Febrian. Sampai saling Ya, nostalgia. sekali Mohon lagi. maaf kalau banyak salahnya. Siap Pak Haji ya. Makasih banyak atas waktunya Pak Haji. Terima kasih banyak. Boleh Pak Haji. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Haji ya. Masya Allah.